Halo sahabat LSI, how are you? Welcome back to LSI Stories. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu topik yang paling penting, yaitu no fighting spirit. Atau dalam arti sederhananya adalah tidak memiliki semangat juang. Kita semua tahu bahwa hidup ini sulit, banyak tantangan. Dan kita juga tahu bahwa kemampuan akademis saja tidak akan cukup menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu kemampuan lain. Tanpa adanya semangat juang di dalam hidup seseorang, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Dia juga tidak akan bisa mencapai tujuannya, dan dia juga tidak akan bisa mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang tidak memiliki semangat juang. Yang pertama, dia mudah menyerah dan berhenti mencoba ketika menemui kegagalan. Orang-orang ini berharap bahwa upaya yang dia lakukan harus langsung bisa sukses. Contohnya, dia baru selesai baca satu buku, dia udah pengen bisa pintar dan bijak. Belajar coding komputer nih 1 bulan, udah pengen jadi programmer hebat. Baru kerja 5 bulan di perusahaan baru, udah pengen bisa memberi dampak besar kepada semua orang di perusahaan itu. Dan orang seperti ini juga berhenti untuk melakukan program penurunan berat badan hanya dalam 1 minggu atau 2 minggu karena tidak sanggup menahan nafsu makan dan keinginan untuk jajan. Orang-orang seperti ini pun tidak realistis dan tidak logis, karena berharap dengan upayanya yang sedikit dan hanya sebentar, mereka sudah bisa sukses. Buka usaha laundry baru aja 1 tahun udah pengen dapat untung banyak dan punya banyak pelanggan. Buka usaha warung makan 6 bulan tapi langsung tutup karena tidak melihat ada hasil yang instan. Mereka juga terkenal sebagai orang yang seperti kutu lompat. Coba kerjain ini sebentar, menyerah. Kerjain itu sebentar, merasa nggak cocok dan aduh sulit nih, menyerah juga. Lalu dia sibuk mencari-cari alasan dan pembenaran kenapa dia menyerah, dan berharap orang-orang mempercayai hal itu. Yang kedua, cepat puas. Orang-orang ini merasa bahwa dirinya sudah mencapai kesuksesan tertinggi dan gak perlu lagi untuk membuat target atau ambisi berikutnya. Dia merasa puas dengan apa yang dia sudah capai. Tidak perlu menantang dirinya untuk mengejar target lainnya sebagai bukti dari keinginan untuk mengembangkan diri maupun potensi. Apa sih konsekuensi dari sikap ini? Konsekuensinya adalah tidak akan ada lagi perbaikan maupun inovasi. Istilahnya nih, ya gitu-gitu aja lah. Nggak ada yang berbeda. Selalu sama tahun demi tahun. Tidak ada peningkatan. Membosankan. Yang ketiga, pasrah. Orang seperti ini biasanya langsung menarik kesimpulan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan ketika menemui kegagalan atau hambatan. Sikapnya langsung pasrah, biasa bilang kayak gini, ya mau gimana lagi, udah takdir, nggak bisa diubah. Mentalitas seperti ini membunuh progres dan inovasi. Mereka juga akan mempercayai bahwa mereka memang ditakdirkan untuk tidak bisa berhasil. Mereka percaya kalau dirinya bodoh dan tidak bisa mengubah hidupnya. Mentalnya juga hanya berharap untuk hidup menumpang dari orang lain. Berharap akan ada bantuan terus-menerus yang datang dari orang lain untuk membantu dirinya. Dia tidak mau bekerja lebih keras untuk mencoba mengubah kehidupannya. Karena dia berpikir, ya apa gunanya nyoba lagi? Ujung-ujungnya kan gagal. So, itulah 3 tanda-tanda dari orang yang tidak memiliki semangat juang di dalam hidupnya. Hati-hati ya sahabat LSI dengan orang seperti ini. Karena mereka bisa meracuni pikiran kita dengan mentalitasnya. Sebagai penutup, hidup ini tidak akan lebih mudah ke depannya. Pasti akan lebih sulit. Dan kita akan mengalami tantangan-tantangan baru. Jadi tidak ada gunanya berharap kalau hidup akan menjadi lebih mudah ke depannya. Tetapi kitalah yang harus sadar dan kita harus belajar bagaimana caranya untuk bisa lebih siap menghadapi semua tantangan itu. Caranya bagaimana? Memperbaiki diri, mengedukasi diri, belajar kemampuan-kemampuan baru yang relevan dengan perubahan yang terjadi. Dan yang paling penting,
tidak pernah berhenti mencoba, dan tidak pernah menyerah. So, demikian untuk episode kali ini. Singkat saja. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Bye.